Penunggang, kuda putih. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian, daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Wahyu 19 ayat 1 sampai 21 berbicara mengenai akhir masa kesengsaraan dan kedatangan Kristus kedua kali yang mulia ke bumi guna membinasakan orang-orang fasik dan untuk memerintah bersama umatnya. Ini merupakan yang pertama di antara 4 kali haleluya terdapat dalam perjanjian baru. Kata ini berasal dari 2 kata Ibrani, halal yang berarti pujian dan Yah yang berarti Yahweh atau Tuhan. Jadi, kata haleluya berarti puji Tuhan. Orang di surga memuji Tuhan sebab Ia telah menghukum dunia dan menuntut balas atas mereka yang menderita oleh dunia. Dan sebab Yesus Kristus akan kembali ke bumi untuk memerintah. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat ini menyatakan awal kedatangan Kristus kali kedua ke bumi sebagai Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ia datang dari surga sebagai pejuang Mesias untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk menghukum bangsa-bangsa dan berperang melawan kejahatan. Inilah peristiwa yang telah dinanti-nantikan oleh orang yang setia dari segala angkatan. Wahyu 19 ayat 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Dalam persiapan untuk peperangan ini, melalui perantara roh-roh setan, Tuhan akan menghimpunkan bangsa-bangsa untuk berkumpul di sekitar Harmagedon. 1. Peperangan ini akan berakhir segera dengan pembinasaan antikristus dan semua orang fasik. 2. Hukuman Tuhan tidak hanya meliputi pasukan-pasukan yang berhimpun, tetapi juga meluas sampai ke seluruh dunia. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Yohanes menggambarkan lagi nabi palsu itu dengan suatu ciri yang mencolok. Ia memperdaya banyak orang dengan mengadakan tanda-tanda ajaib. Kesimpulannya jelas sekali. Pada hari-hari terakhir, mereka yang berusaha bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus dan perintah-perintahnya tidak boleh melandaskan penilaian mereka terhadap keberhasilan atau mujizat-mujizat. Dengan sungguh-sungguh, Tuhan sendiri memperingatkan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wahyu 19 ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Tuhan membinasakan orang-orang fasik di seluruh muka bumi. Karena itu, tidak ada orang yang tidak selamat atau tidak benar akan masuk kerajaan 1000 tahun Tuhan. Selama masa kesengsaraan itu, Injil telah diberitakan dengan memadai oleh para malaikat dari angkasa kepada setiap orang yang hidup di atas bumi. Orang-orang yang menolak kebenaran ditimpa kesesatan, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Perhatikanlah bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Mereka
akan dipisahkan dari orang-orang benar setelah Kristus datang kembali dalam kemuliaan dan akan diserahkan kepada hukuman yang kekal. Haleluya! Penunggang kuda putih akan segera datang. Marilah kita tinggalkan semua kefasikan hidup dunia dan kembali untuk setia kepada Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.